Ketika SR-71 Blackbird yang legendaris mengakhiri masa tugasnya di Angkatan Udara Amerika Serikat, banyak yang mengira bahwa era pengintaian udara telah mencapai puncaknya. Bahkan, sebagian besar tidak menyadari bahwa penggantinya SR-72 segera hadir. Drone hipersonik dari Lockheed Martin ini dirancang untuk mewujudkan ide-ide teknologi paling berani dalam beberapa dekade terakhir. Pesawat ini menjadi hantu nyata dalam mimpi buruk sistem pertahanan udara musuh. Namun, apakah SR-72 mampu melampaui kehebatan pendahulunya dalam segala aspek? Jawaban atas pertanyaan ini, serta informasi lainnya akan kami bahas di sini. Jika diminta menyebutkan pesawat militer AS yang paling berkesan, SR-71 Blackbird mungkin akan berada di urutan teratas. Dengan latar belakang yang mengesankan seperti itu, cukup mengejutkan mengetahui bahwa asal-usul pesawat ini sebagian besar terkait dengan insiden pada tahun 1960-an. Saat itu, pilot Gary Powers dan pesawat U-2C Dragon Lady-nya ditembak jatuh oleh rudal darat ke udara di wilayah Soviet. Insiden tersebut serta perkembangan teknologi radar dan rudal yang pesat pada masa itu, menjadi dorongan bagi terciptanya SR-71. Amerika Serikat menyadari bahwa di masa depan, pesawat U-2 Dragon Lady akan semakin rentan selama misi pengintaian. Hal ini menandakan bahwa sudah waktunya untuk perubahan. Pada akhir tahun 1957, CIA meminta Lockheed untuk merancang pesawat mata-mata baru yang tidak terdeteksi dengan nama kode Archangel, mengacu pada program U-2 sebelumnya yang diberi nama Angel. Kelly Johansen, kepala divisi rahasia Skunk Works di Burbank, California, ditunjuk untuk memimpin proyek ini. Tujuan utamanya sangat jelas, menciptakan pesawat yang mampu terbang lebih cepat dan lebih tinggi dari U-2 dengan kemampuan stealth yang lebih baik. Tentu saja, aspek ini tidak diabaikan, terutama setelah pertemuan dengan CIA pada Maret 1959. Selama pengembangan, desain prototipe pesawat diubah untuk mengurangi penampang radar hingga 90%. Dalam prosesnya, nama Archangel disederhanakan menjadi huruf pertama dan angka 12, yang menunjukkan versi ke-12 dari desain yang diajukan oleh Skunk Works. Inilah bagaimana A-12 lahir. Rebranding ini tidak hanya sesuai dengan tradisi penamaan militer tetapi juga membantu mengurangi perhatian dari intelijen asing terhadap proyek pesawat mata-mata Amerika Serikat. Namun, bahkan sebelum A-12 mulai beroperasi sesuai tujuan awalnya untuk menggantikan U-2 dan melakukan penerbangan ke Uni Soviet, misi tersebut menjadi sangat tidak mungkin. Pada saat itu, sistem radar Soviet telah berkembang pesat, meningkatkan kemampuan deteksi mereka dan membuat A-12 lebih rentan. Selain itu, pada tahun 1965, program pengintaian foto satelit telah mencapai tingkat yang sedemikian maju sehingga penerbangan di atas wilayah Soviet tidak lagi diperlukan untuk pengumpulan intelijen strategis yang efektif. Meskipun demikian, semua 13 pesawat mata-mata A-12 yang diproduksi tetap digunakan hingga pensiun pada tahun 1968. Sebelum itu, mereka berhasil menunjukkan kemampuannya selama operasi Black Shield, termasuk penerbangan di atas Korea Utara dan Vietnam Utara. Pesawat ini terbang dengan kecepatan sekitar Mach 31 pada ketinggian 88.000 kaki, memotret lokasi rudal permukaan ke udara dengan akurasi tinggi. Namun, sebelum A-12 resmi pensiun, penerusnya, SR-71 Blackbird, sudah mulai mengambil alih peran pendahulunya. Pada November 1967, kedua pesawat pengintai ini diuji dengan terbang di 3 rute identik di sepanjang sungai Mississippi, dengan selang waktu sekitar 1 jam, dan sistem pengumpulan data dihidupkan. Meskipun kamera A-12 memiliki bidang pandang yang lebih luas, SR-71 mulai menunjukkan potensinya sebagai pesawat pengintai generasi berikutnya. SR-71 Blackbird mampu mengumpulkan jenis intelijen yang tidak dapat dilakukan oleh A-12 dan dengan kualitas yang lebih baik. Selain itu, meskipun A-12 dirancang untuk menggunakan salah satu dari 3 jenis kamera definisi tinggi secara opsional, SR-71 memiliki kemampuan untuk melakukan fotografi simultan dan pengumpulan intelijen sinyal secara bersamaan. Secara keseluruhan, Blackbird lebih serbaguna. Pesawat ini memiliki kokpit 2 kursi, berbeda dengan kokpit tunggal pada A-12, menawarkan kapasitas bahan bakar yang lebih besar, dan dirancang untuk penggunaan operasional sehari-hari. Sebaliknya, A-12 adalah pesawat siluman yang hanya digunakan dalam misi-misi khusus. Setelah SR-71 mulai beroperasi pada tahun 1966, pesawat ini memecahkan hampir setiap rekor penerbangan yang ada. Dari tahun 1976 hingga saat ini, SR-71 tetap menjadi pesawat jet tercepat di dunia,
dengan kecepatan jelajah mengesankan hingga Mach 33. Selain itu, pesawat ini juga memegang rekor penerbangan tertinggi yang berkelanjutan, serta waktu tercepat untuk penerbangan antara London dan New York, yang dicapai dalam 2 penerbangan terpisah pada tahun 1974. Misi pengintaian SR-71 dimulai di Vietnam Utara dan Laos pada tahun 1968, dengan rata-rata 1 misi per minggu selama hampir 2 tahun. Pada tahun 1970, frekuensi misi meningkat menjadi 2 penerbangan per minggu, dan pada tahun 1972, SR-71 melakukan 1 penerbangan setiap hari. Pesawat ini terus membuktikan keandalan dan keunggulannya dalam dunia pengintaian udara. Frekuensi misi yang tinggi selama Perang Vietnam menyebabkan Vietnam Utara menembakkan sekitar 800 rudal sistem pertahanan udara ke arah SR-71 Blackbird. Namun, tidak satu pun rudal berhasil mengenai targetnya. Secara keseluruhan, jumlah rudal yang berhasil dihindari oleh Blackbird selama masa tugasnya melebihi 4.000. Pesawat ini benar-benar mampu terbang menjauh dari rudal, berkat kecepatannya yang luar biasa ketika pilot menginjak pedal hingga ke maksimum. Namun, tingginya biaya produksi dan pemeliharaan SR-71 membuat Angkatan Udara AS mengusulkan kepada Kongres agar pesawat ini dipensiunkan pada tahun 1989. Banyak penggemar SR-71 yakin bahwa keputusan ini dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman Kongres dan sebagian militer tentang keunggulan pesawat tersebut serta pentingnya pengintaian udara. Pada awal 1980-an, SR-71 seringkali mendapat kritik yang tidak berdasar, termasuk angka biaya operasional yang dilebih-lebihkan. Dengan klaim bahwa mendukung pesawat ini memakan biaya fiktif sebesar $400 hingga $700 juta per tahun, dan $85.000 per jam penerbangan. Setelah tahun 1990-an, hanya 2 unit Blackbird yang tetap beroperasi dan layak terbang, digunakan oleh NASA untuk tujuan penelitian. Sisa pesawat legendaris ini akhirnya ditempatkan di berbagai museum. Hingga kini, tidak ada penerus yang benar-benar mampu menggantikan SR-71 tentu saja. Pesawat tempur seperti F-22 Raptor dan F-35 Lightning II, yang juga merupakan produk unggulan dari Lockheed Martin, menjadi bintang rock generasi mereka. Namun, peran mereka berbeda dari pesawat pengintai. SR-71 tetap menjadi simbol keunggulan teknologi dalam pengintaian udara yang belum tergantikan. Lockheed Martin pertama kali mengumumkan SR-72 secara publik pada tahun 2013. Mereka mengungkapkan bahwa penerus SR-71 Blackbird, atau yang kemudian disebut anak Blackbird, akan memiliki ukuran yang sama dengan pendahulunya yang legendaris tetapi mampu terbang dengan kecepatan hipersonik hingga Mach 6. Pernyataan tersebut mengejutkan media dan para penggemar penerbangan, mengingat sebelumnya hanya pesawat eksperimental North American X-15 yang pernah mencapai kecepatan serupa. Banyak yang awalnya mengira bahwa Lockheed Martin hanya berbicara tentang pesawat terbang tertentu. Namun, pada kenyataannya, mereka menggambarkan SR-72 sebagai platform untuk pengawasan, intelijen, dan pengintaian (ISR) masa depan. Hanya sedikit yang membayangkan bahwa pesawat tersebut akan berevolusi menjadi UAV hipersonik. Tugas utama para insinyur di Skunk-Works, sebagaimana yang diharapkan, adalah mengembangkan mesin untuk drone masa depan. Mesin tersebut harus mampu beroperasi dalam berbagai mode penerbangan, subsonik, supersonik, dan hipersonik, untuk mencapai kecepatan desain. Pada saat pengumuman tahun 2013, tim Lockheed Martin telah bekerja sama dengan Aerojet Rocketdyne selama lebih dari 7 tahun untuk mengembangkan teknologi integrasi antara mesin turbin konvensional dengan mesin ramjet scramjet hipersonik. Mesin ini dirancang untuk mendorong pesawat dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan Mach 6 dan lebih tinggi di masa depan. Mesin drone SR-72 dirancang menggunakan basis mesin konvensional seperti Pratt & Whitney F100 dan General Electric F110 turbofan. Mesin ini memungkinkan drone lepas landas dari keadaan diam dan berakselerasi hingga kecepatan supersonik seperti pesawat tempur biasa. Namun, ketika kecepatan mencapai sekitar Mach 3, bagian kedua dari sistem mesin mulai berperan. Disebutkan bahwa bagian ini adalah mesin ramjet mode ganda yang memanfaatkan tekanan besar dari udara masuk pada kecepatan supersonik. Sistem ini menggunakan asupan udara variabel yang dirancang untuk menciptakan gelombang kejut terarah guna kompresi udara. Pendekatan inovatif ini memungkinkan pesawat tidak hanya melampaui kemampuan pendahulunya, SR-71 Blackbird, tetapi juga melewati penghalang kecepatan hipersonik Mach 5. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi tim Skunk-Works dalam mengembangkan SR-72
adalah mengatasi suhu ekstrim yang dihasilkan pada kecepatan tinggi. Para ahli harus memastikan bahwa panas yang dihasilkan tidak menyebabkan pesawat kehilangan integritas struktural. Untuk mengatasi masalah ini, mereka memanfaatkan komposit campuran berkinerja tinggi, termasuk karbon, keramik, dan logam, terutama untuk komponen UAV yang vital. Sebagai perbandingan, baja biasa mulai meleleh pada suhu 2.500 derajat Fahrenheit, sementara SR-72 dirancang untuk bertahan pada suhu 3.000 derajat Fahrenheit atau lebih, memungkinkan pesawat tetap berfungsi pada kecepatan hipersonik. Kemajuan ini menempatkan Amerika Serikat sebagai pemimpin dunia dalam teknologi hipersonik, didukung oleh keberhasilan program X-43 NASA dan X-51 Boeing, yang memberikan fondasi penting bagi pengembangan SR-72. Selama beberapa dekade, fokus Lockheed Martin beralih dari pengembangan sistem canggih seperti SR-72 untuk menghadapi ancaman terorisme global. Namun, pada tahun 2017, Wakil Presiden Eksekutif dan CEO Skunk Works, Rob Weiss, mengungkapkan kepada media bahwa pengujian propulsi hipersonik untuk SR-72 telah selesai. Tim kini mulai mempersiapkan penelitian penerbangan menggunakan prototipe kendaraan SR-72 atau Flight Vehicle, FV. Prototipe ini memiliki ukuran sebanding dengan F-22 Raptor, sekitar 60 kaki panjangnya, dan dilengkapi mesin tunggal yang mampu mencapai kecepatan Mach 6 selama beberapa menit. Hanya 1 tahun kemudian, Wakil Presiden Lockheed Martin, Jack O'Banion, memberikan wawasan lebih lanjut mengenai pencapaian perusahaan di bidang manufaktur aditif dan pemodelan komputer. Ia menyatakan bahwa membangun perangkat seperti SR-72 pada awal 2010-an akan menjadi hal yang mustahil tanpa teknologi pencetakan 3D. Teknologi ini memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan sistem pendingin langsung ke dalam desain mesin. Pada bulan Maret 2018, Presiden Rusia mengumumkan dimulainya perlombaan senjata hipersonik tidak resmi dengan memperkenalkan rudal hipersonik Kh-47M2 Kinzhal. Namun, setelah itu, informasi mengenai program SR-72 tampaknya menghilang dari sumber resmi Lockheed Martin. Seolah-olah semua upaya yang dilakukan, termasuk kemitraan dengan Aerojet Rocketdyne dalam pengembangan mesin hipersonik, tidak menghasilkan hasil yang signifikan. Meski sempat ditunda, perwakilan Lockheed Martin dan Angkatan Udara AS berulang kali menyebutkan potensi penggunaan kendaraan hipersonik baru, termasuk SR-72, sebagai platform peluncuran rudal hipersonik. Namun, meluncurkan rudal hipersonik dari pesawat yang terbang pada kecepatan tinggi menghadirkan serangkaian tantangan teknis, seperti tekanan dan panas yang luar biasa. Lockheed Martin telah membuktikan kelayakan peluncuran rudal udara ke udara pada kecepatan lebih dari Mach 3 menggunakan prototipe pencegat YF-12. Meskipun pada titik tertentu program SR-72 tampak seperti mati di mata publik, pada tahun 2021 Pusat Keunggulan Profesi Angkatan Udara merilis sebuah video yang menunjukkan pesawat penelitian penerbangan bermesin tunggal yang sangat mirip dengan rendering SR-72 yang sebelumnya ditampilkan oleh Lockheed Martin. Setahun kemudian, sequel film terkenal Top Gun Maverick dirilis di bioskop. Dalam film tersebut, penonton disuguhkan adegan pesawat hipersonik bernama Dark Star, yang dirancang oleh para insinyur Skunk Works. Pesawat ini dirancang dengan sangat realistis sehingga banyak yang meyakini bahwa pesawat tersebut terinspirasi oleh, atau bahkan mewakili, SR-72 yang sedang dikembangkan. Tentu saja, para pembuat film Top Gun Maverick tidak benar-benar mempercepat pesawat Dark Star hingga Mach 10. Namun, produser film itu, baik dengan nada bercanda atau serius, menyatakan bahwa Angkatan Laut AS mencatat adanya minat dari satelit Cina terhadap pesawat tersebut. Bahkan disebutkan bahwa satelit tersebut harus mengubah rutenya untuk memotret Dark Star. Meski begitu, siapa tahu, mungkin militer Cina hanya memiliki penggemar film Amerika di antara mereka. Dalam wawancara terbaru, penerbangan pertama prototipe SR-72 dijadwalkan berlangsung pada tahun 2025, dengan pesawat itu sendiri diproyeksikan memasuki layanan paling cepat pada tahun 2030. Mengingat bahwa Angkatan Udara AS berencana memperkenalkan jet tempur generasi ke-6 atau Next Generation Air Dominance di awal 2030-an, pertanyaannya adalah apakah anggaran pertahanan AS mampu menanggung beban dari dua proyek besar ini. Belum lagi, ada pembom B-21 Raider baru dan ratusan pesawat drone kolaboratif yang sedang dikembangkan sebagai bagian dari masa depan armada Angkatan Udara AS. Jadi, menurut Anda, apakah penerus SR-71 Blackbird akan muncul dari bayang-bayang pada tahun 2030-an? Ataukah kita tidak ditakdirkan untuk melihat UAV terbaru hingga tahun 2040?
Beritahu pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, menyukai video ini, dan berlangganan saluran kami, serta tekan lonceng notifikasi untuk mendapatkan lebih banyak konten seperti ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.